Allah mengatakan di dalam Quran, litasluku minha subulan fijaja, supaya kamu menjalani jalan-jalan yang luas di bumi itu. Yuk sekarang kita luaskan jalan. Jangan menciptakan masalah, jangan menciptakan kesempitan. Jangan segala sesuatu dibuat jadi masalah. Nih saya kasih tahu, orang yang masih dendam, penuh dengan kebencian, dia sedang menutup jalannya. Dia menjadi resistif. Dia membuat jalan yang luas itu penghalang-penghalang. Jadi sebetulnya jalan yang luas dari Allah itu disempitkan oleh siapa? Disempitkan oleh kita sendiri. Karena kita terbiasa berpikir ruwet, memasalahkan yang tidak perlu dimasalahkan, mencoba mengendalikan sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan. Akibatnya apa? Jalan yang sebegitu luas dari Allah terus dihalangi oleh rintangan-rintangan yang dibuat oleh kita sendiri. Paham sampai sini? Jadi apa pesan dari tabung gas meledak ini? Pesannya ternyata ledakan itu berbahaya kalau tabungnya kecil. Dan kalau tabungnya besar, berapapun ledakan itu tidak berbahaya. Jadi saya kasih tahu, ini yang suka meledak-ledak, yang sumbu pendek, gampang terbakar. Ini pengumuman buat kalian nih. Sama sebelah sini berimbang nih ya, sama sebelah sini juga. Sekarang tabung gasnya dibesarkan. Itulah pentingnya ngaji diri. Itulah pentingnya ngaji kesadaran. Ih, keren itu. Saya juga dulu sama. Cuman karena saya merasakan ternyata ledakan itu bagi saya tidak nyaman. Ledakan itu bagi saya ternyata sangat menyiksa. Saya tidak mau terus-menerus ledakan itu ada. Energi tidak bisa dimusnahkan. Energi tidak bisa diciptakan. Biarkan saja ada di sini. Tapi kapasitasnya diperbesar, tidak berbahaya. Yang berbahaya tuh kalau kapasitas kita segitu-gitu aja nih kayak tabung gas. Coba lihat tuh. Sampai keluar tuh ledakannya. Paham sampai sini? Oke. Yuk kita baca ayat ini. Ini surat Nuh, surat ke-71 ayat 19. Wallahu ja'ala lakumul ardo bisato. Allah menjadikan bumi untukmu sebagai hamparan. Luas? Luas. Lihat saya semuanya. Kalau di Quran ada kata-kata bumi, ada dua. Ada bumi besar, disebut alam makroskosmos. Ada bumi kecil, disebut alam mikrokosmos. Karena Quran ini pesan buat kita, jadi sebaiknya setiap kata bumi, langit di Quran, coba sebelum ditujukan kepada yang besar, tujukan dulu kepada yang kecil, ke sini. Jadi kalau Allah mengatakan, dan Allah menjadikan bumi untukmu sebagai hamparan. Berarti bumi kita ini sebetulnya luas, tanpa batas. Nah pertanyaannya, kenapa saya sering merasa sempit dalam segala hal? Dalam urusan ekonomi sempit, ya, dalam urusan pengetahuan sempit. Karena potensi bumi yang dititipkan Allah kepada kita ini belum menjadi hamparan yang luas. Kenapa masalahnya? Masalahnya ada pada diri kita. Lalu Allah mengatakan di ayat selanjutnya, supaya kamu menjalani jalan-jalan yang luas di bumi itu. Maka jalan yang luas disebutnya sabil, subulan. Kalau jalan sempit di Quran disebutnya torik. Jadi torikoh itu jalan sempit. Nah Allah sendiri yang mengatakan,
Kalau mau menuju Allah, lewat jalan yang luas. Maka jalan yang luas disebut sabilillah. Jalan yang luas itu jalan tol, bypass, tanpa hambatan. Dan siapa yang menciptakan jalan itu sempit? Pikiran. Karena jalan dari Allah itu luas, tanpa batas. Oke, dari ayat ini kita bisa menangkap pesan. Ternyata bumi kita luas. Jalan-jalan untuk menuju Allah di bumi kita juga luas. Nah, sekarang kata luas di sini bukan soal geometri. Tetapi ini masalah psikologis. Sekarang kita sudah punya pengalaman. Coba, ketika pengetahuan kita sedikit, apa yang terjadi? Gampang menilai, gampang menghakimi, gampang menyalahkan, merasa paling benar sendiri, orang lain salah. Itulah sedikit. Apa yang terjadi? Mulai banyak benturan. Susah menerima kenyataan. Betul nggak? Coba. Perlu saya praktekkan? Yuk kita praktekkan. Sederhana aja. Kita paham Shirathul Mustaqim. Ada orang yang tahu Shirathul Mustaqim apa sih? Ya pokoknya jalan yang lurus. Sudah aja. Titik sampai di situ. Salah? Gak salah. Menjadi salah kalau dia tidak mau mencari lagi. Orang tua kita bilang Shirathul Mustaqim itu seperti rambut dibelah 7. Udah ada siloka tuh. Rambut dibelah 7, rambut dibelah 7. Kecil banget. Apakah itu simbolik atau yang sebenarnya? Sedangkan Allah bilang di Quran, jalan menuju Allah itu adalah sabil, luas. Sedangkan orang tua kita mengatakan Shirathul Mustaqim, rambut dibelah 7. Ada apa nih? Nah, orang yang penasaran mencari apa siloka yang dimaksud oleh orang tua kita. Yang mencari pasti mendapat. Yang tidak mencari tidak akan mendapat. Karena mencari, cari terus. Ketemu ayatnya di Quran. Kata Allah, Shirathul Mustaqim itu adalah Shirathul lazina an'amta alaihim. Jalannya orang yang dapat nikmat. Selesai sampai situ? Ada orang yang sampai di situ pengetahuannya gak mau. Tanya lagi, siapa sih orang yang dapat nikmat itu? Apakah yang rumahnya bagus? Apa yang hartanya berlimpah? Apa yang kemarin baru jadi menteri? Siapa orang yang dapat nikmat itu? Dia mencari lagi. Karena dia mencari, ketemu jawabannya di Quran. Wa may yuti'illah wa rasula faulaika ma'allazina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasyidikin wasyuhada wasolid. Ternyata Shirathul Mustaqim itu adalah nikmat yang diberikan kepada para nabi, para sidikin, para syuhada, para solihin. Gak ada konglomerat, gak ada orang kaya, gak ada pejabat di situ. Cuma 4, para nabi, para sidikin, para syuhada, para solihin. Pengetahuan bukan itu, pengetahuan. Selesai sampai di situ? Belum. Siapa nabi itu? Siapa sidikin itu? Siapa syuhada itu? Siapa solihin itu? Dari kata apa solihin? Solihin. Dari kata dasar apa? Diulik. Ketemu. Syuhada. Sidikin. Nabiin. Diulik. Sampai ketemu barangnya. Ternyata orang yang dapat nikmat tuh ini rupanya. Ternyata Shirathul Mustaqim yang dimaksud orang tua kita itu hanya siloka saja. Dan 7 itu diabadikan jadi 7 kali tawaf, 7 kali sa'i, 7 batu melempar jumroh. Di balik angka 7 itu rupanya jalan menuju Tuhan. Penasaran, cari di Quran. Apa sih angka 7 itu? Ketemu di Quran.
Wa banaina fawqakum sab'an sidada. Aku telah menciptakan 7 yang amat kokoh pada dirimu. Pada dirimu? Sebelah mana ya? Tuh, cari. Di Quran Allah mengatakan, aku telah menciptakan 7 jalan padamu. Laqad kana lakum sab'a taraik. Aku telah menciptakan 7 jalan pada kamu. Mana 7 jalan itu? Cari sampai ketemu barangnya. Oh, ternyata saya bodoh karena saya tidak bisa menggunakan yang 7. Saya emosi karena tidak bisa mengendalikan yang 7. Saya pintar karena bisa menggunakan yang 7. Mulai berpikir, oh ternyata betapa hebatnya ya punya 2 lubang mata. Dengan 2 lubang mata saya bisa melihat, saya bisa mengamati. Oh ternyata hebat ya, saya punya 2 lubang telinga. Saya bisa mendengar, saya bisa mendengarkan kajian, bisa mendengarkan informasi. Udah 4 tuh. Oh ternyata betapa hebatnya saya dikasih 2 lubang di hidung saya, karena dengan itu saya bisa bernafas. Oh ternyata betapa hebatnya saya punya 1 lubang mulut, karena dengan itu saya bisa berkomunikasi, bisa presentasi, bisa menyampaikan gagasan. Oh ternyata yang 7 ada pada diri saya lupakan selama ini. Coba coba, tadi saya jelaskan tentang tahapan orang punya pengetahuan. Ada yang puas dengan oh Siratal Mustaqim itu jalan yang lurus, udah aja. Udah gitu mengklaim dirinya sudah ada di jalan yang lurus itu. Selain jalan saya salah semua. Tuh, karena sempit. Gitu gak Bapak Ibu cara belajar? Gitu gak? Tuh, bagaimana bisa mencapai Tuhan? Jalan yang kita tempuh jalan-jalan sempit. Dari sempitnya pikiran kita, sempitnya pengetahuan kita. Sedangkan Allah mengatakan di dalam Quran, litasluku minha subulan fijaja, supaya kamu menjalani jalan-jalan yang luas di bumi itu. Yuk sekarang kita luaskan jalan. Jangan menciptakan masalah, jangan menciptakan kesempitan. Jangan segala sesuatu dibuat jadi masalah. Nih saya kasih tahu, orang yang masih dendam, penuh dengan kebencian, dia sedang menutup jalannya. Dia menjadi resistif. Dia membuat jalan yang luas itu penghalang-penghalang. Jadi sebetulnya jalan yang luas dari Allah itu disempitkan oleh siapa? Disempitkan oleh kita sendiri. Karena kita terbiasa berpikir ruwet. Memasalahkan yang tidak perlu dimasalahkan. Mencoba mengendalikan sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan. Akibatnya apa? Jalan yang sebegitu luas dari Allah terus dihalangi oleh rintangan-rintangan yang dibuat oleh kita sendiri. Yuk kita sapu lagi ya jalan luas ini. Legakan jalan itu. Namanya sabilillah itu. Jalan menuju Tuhan tuh luar biasa. Pernah pergi ke mall, ada pameran sepeda motor, pameran mobil. Pernah lihat? Pernah? Datang ke situ? Datang? Atau dari jauh aja? Datang ke situ. Lihat mobil itu, rasakan. Ada juga yang dari jauh aja. Mau kebeli orang. Jadi sudah menciptakan jalan yang sempit buat diri sendiri. Sudah berpikir kalau saya mau kebeli. Gitu. Dari jauh dilihat aja, mahal tuh. Apalagi perampokan. Jadi kita yang menciptakan hambatan. Sedangkan rezeki dari Allah juga asalnya tanpa batas. Dibuat ya oleh kita hambatan-hambatannya. Beda dengan orang, pameran keren. Mobilnya luar biasa, cantik. Kayaknya bagus deh kalau saya pakai mobil itu. Pasti saya bisa beli. Pasti bisa beli.
Kenapa tidak berpikir begitu? Hanya menghampiri pameran aja tidak percaya diri. Kejauhan. Coba. Mohon maaf ya, saya kadang-kadang harus berbicara apa adanya. Karena saya menyaksikan kita ini selama ini begitu. Tapi kalau pikiran kita selalu ingin punya, betul nggak? Tetapi kita sendiri yang menghambat untuk punya itu. Apalagi, wah pakai mobil mewah itu duniawi. Kita mah nggak usah ngurusi dunia lah, akhirat aja. Dan dikiranya yang disebut dengan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Dikiranya beribadah kepada Allah itu semata-mata hanya sholat. Kan itu namanya juga ibadah mahdo. Dan ibadah yang goiro mahdo, di luar itu jauh lebih banyak lagi. Dan ibadah yang sesungguhnya adalah pelayanan. Ibadah yang sesungguhnya adalah membantu orang-orang yang susah. Itu baru ada artinya. Kalau kita cuma sekedar mengurus ibadah mahdo, itu namanya disebut kesalehan individual. Dan kesalahan individual itu tidak ada artinya kalau tidak mewujud menjadi kesalehan sosial. Kesalahan sosial, hasil ibadah kita itu dirasakan oleh orang banyak. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk kepedulian kita kepada orang lain. Maka lihat ciri-ciri orang beriman yang disampaikan Rasulullah. Tidak disebut orang yang beriman jika dia tidur nyenyak, sementara tetangganya gak bisa tidur karena kelaparan. Cukup ekstrapolasi. Tidak disebut orang beriman jika anaknya sekolah, tetangganya anaknya tidak sekolah, diam aja. Ekstrapolasi. Tidak disebut orang yang beriman, uang jajan anaknya mewah sekali, tetangganya kelaparan tidak punya jajan, diam saja. Ekstrapolasi. Hadisnya memang dulu begitu, tapi diekstrapolasi. Oleh siapa? Oleh pemikiran kita. Itu namanya ekstrapolasi. Ekstrapolasi itu meluaskan ya satu prinsip ke dalam kasus-kasus yang lain. Kan hadisnya begitu. Tidaklah disebut orang yang beriman jika dia tidur nyenyak, sementara tetangganya nggak bisa tidur karena kelaparan. Ekstrapolasi. Tidak disebut orang yang beriman jika dia tidur nyenyak, parkir mobil seenaknya, sementara tetangganya nggak bisa lewat karena dia parkir mobil seenaknya. Itu. Mohon maaf ya. Saya pernah melewati satu tempat. Mohon maaf. Pas saat itu ya, saya mau lewat, mobil saya mau lewat. Dan saya sedang dalam perjalanan. Ternyata di situ ada masjid dan orang-orang sedang pada sholat. Parkir mobilnya di jalan, sedang sholat. Silakan renungkan. Apa begitu? Apa seperti itu kesalehan? Menurut saya sih itu sudah masuk pada ego keyakinan. Karena saya sedang sholat, orang lain harus menghargai saya. Betul, orang lain menghargai Anda. Tetapi kalau Anda parkir mobil menghalangi jalan, apakah itu orang beriman? Sedangkan kata Nabi, tidak disebut orang yang beriman jika dia lewat jalan, ada ranting aja tidak dia singkirkan. Ini bukan ranting, mobil. Dalam Quran surat Az-Zumar, surat ke-39 ayat ke-10. Allah berfirman, katakanlah, hai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini memperoleh kebaikan. Dan bumi Allah itu adalah luas. Dikatakan di sini wa ardullahi wasi'ah. Wa ardullahi wasi'ah, dan bumi Allah itu luas. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Sekali lagi,
Di ayat ini kata kuncinya adalah bumi Allah itu luas. Tadi saya bilang kalau bicara tentang bumi ada dua. Ada bumi yang besar, ada bumi yang kecil. Cobalah kalau ngaji ke sini dulu. Ke sini dulu. Bumi Allah itu luas. Coba serap makna di balik kata itu. Kalau bumi Allah ini luas, berarti tubuh kita ini luas. Luas. Dada ini luas. Luas. Dada ini lapang. Lapang. Pikiran ini luas. Luas. Pernah gak kita bertanya, kok kenapa ya ada orang yang mudah sekali memaafkan, tidak dendaman pada orang lain walaupun dia sudah disakiti. Kenapa saya tidak bisa? Kenapa orang lain bisa? Kenapa ada orang lain pengetahuannya apa aja tahu? Dia bisa adaptif terhadap semua perkembangan. Kok kenapa ya saya tidak? Pernah gak Bapak Ibu membaca ayat ini? Wa ardullahi wasi'ah. Bumi Allah itu luas. Kalau bumi kita luas, kalau kita masih tersinggungan, berarti bumi kita sempit. Kalau gampang marah, bumi kita sempit. Iri hati, bumi kita sempit. Pengen menang sendiri, bumi kita sempit. Paham sekarang? Nah, dari kajian ini sudah mulai terasa bumi kita sempit apa luas? Sempit ya? Coba. Tadi dari demo saya itu harus ingat lagi. Ya, silahkan pilih. Mau jadi air 1 gelas, mau jadi air 1 ember, mau jadi air 1 bak, menjadi air 1 danau, menjadi air 1 samudra Pasifik. Pilihan pada siapa? Itulah hidup itu pilihan. Semua terserah kita, terserah kita. Kasusnya udah jelas ya. Kalau airnya 1 gelas, ya, baru paku 1 aja dipanaskan sudah meningkat temperaturnya. Betul nggak? Apalagi kalau pakunya 1 kilo. Betul? Iya. Nah, jadi sekarang saya kasih cara untuk ngukurnya. Cara ukurnya. Jadi kalau Bapak Ibu di jalan saja, ya di jalan, ada hambatan sedikit aja marah, tuh, buminya sempit. Dengerin kata orang, kamu kata orang gini gitu, langsung menggigil. Gak bisa tidur 3 hari 3 malam. Itu tandanya masih sempit. Setiap apa yang terjadi di luar, reaksi kita selalu aja negatif. Itu tandanya masih sempit. Susah memaafkan. Ya, sampai bersumpah. Kalau saya mati nanti, jangan sampai orang itu menyentuh jenazah saya. Udah modar aja masih mikirin kayak gitu. Betul? Coba dendam itu sampai dibawa mati. Itulah orang yang sempit. Jadi Bapak Ibu, sudah saya jelaskan balon, sudah saya jelaskan air, sudah saya jelaskan tabung gas. Sudah kurang gimana? Saya sekarang kasih tahu. Bahaya nggak ledakan tabung gas? Bahaya. Saya dengar ada anak minta sama orang tuanya sepeda motor dan orang tuanya tidak memberinya. Mungkin karena orang tuanya punya pertimbangan lain, atau mungkin motor sangat berbahaya bagi anak itu. Saat itu juga orang tuanya dibunuh. Kesempitan itu selalu berakibat buruk. Karena kalau sudah terjadi ledakan dan ledakan tidak bisa dikendalikan,
Ini berbahaya. Makanya ketika orang dikendalikan oleh emosi sangat berbahaya. Harusnya dia menjadi sang pengendali bagi emosi itu. Nah, ini harus latihan Bapak Ibu, mengendalikan emosi bagaimana mindfulness. Pikiran kita diberi jeda. Nih, saya kasih tahu, kalau ada yang tidak enak, coba duduk dulu, tenang dulu. Tarik napas yang dalam. Tarik, beri jeda dulu. Karena emosi itu kalau tidak diberi jeda, langsung meledak. Tapi kalau diberi jeda, nanti tenang dulu. Ternyata dalam ketenangan itu justru kita tidak memberi energi pada emosi kita. Nih, sekali lagi ya prakteknya, ini namanya mindfulness. Ya, ini kalau sedang berdebat dengan siapa aja, jangan penang menang-menangan lah, gak usah, gak ada artinya. Sudah, diam aja, tarik napas. Sadari napasmu, sadari masuknya, sadari keluarnya, beri jeda sedikit. Dan ketika diberi jeda, kita akan selamat. Semua orang-orang yang masuk penjara itu karena apa? Terpancing emosi. Saat itu ledakannya tanpa batas, akibatnya melukai orang. Hukum itu ya, hukum. Kita nempeleng orang saja, itu sudah bisa masuk penjara, apalagi menyakiti orang lain. Semua itu akan berujung pada penyesalan. Kenapa? Karena kita sempit. Itulah pentingnya terus didik kita, meningkatkan kapasitas diri. Dan saya kasih tahu, cara Allah meluaskan kapasitas kita itu, Allah menghadirkan segala hal yang kita tidak suka. Oleh karena itu, kedamaian batin tidak didapat dengan menghindari masalah. Justru kedamaian batin hanya bisa didapat ketika kita berani menghadapi situasi dengan penuh kebijaksanaan. Harus latihan? Latihan. Adem nanti. Ya, gak kayak gini wajahnya ya, kayak kaca pecah-pecah. Itu yang disebut dengan amburadul tuh itu ya. Nah, tidak apa-apa ya. Kemarin marahnya sehari 100 kali, ya minggu depan jadi tinggal 99. Itu udah bagus, itu kemajuan ya. Luar biasa itu ya. Maka tidak usah bersaing dengan siapapun. Tidak usah menjadi lebih baik dibandingkan orang lain. Tidak perlu. Jadi yang terbaik versi Anda aja. Yang penting minggu depan ya marah saya udah berkurang. Dari 100 tinggal 99. Itu bagus, itu kemajuan. Kemajuan. Itu luar biasa ya. Luar biasa. Bisa ada jeda sedikit aja. Biasanya langsung bereaksi, kemudian tenang walaupun ujung-ujungnya tetap masih ada ledakan. Itu aja udah kemajuan. Jadi kalau ada sesuatu yang tidak enak, kemudian kita spontan, ada reaksi spontan, tapi setelah itu kemudian menarik diri, coba mengendalikan emosi, itu juga udah bagus. Walaupun sudah keluar, tetapi itu kemajuan, Dan kita harus bisa mendidik diri kita seperti itu. Aduh, rasakan Bapak Ibu. Yang saya ajarkan ini adalah hipnoterapi sebetulnya. Yang saya ajarkan adalah ilmu kesadaran. Dan puncaknya ilmu kesadaran adalah ketenangan batin. Tenang, tentram, damai, bahagia, suci, bersih, indah, mulia. Karena kalau kita sudah tenang, tentram, damai, bahagia di dalam, situasi yang di luar itu tidak akan terlalu berpengaruh lagi kepada kita. Saksikan itu ya. Dan ini harus praktek ya. Oke, yang sudah-sudah gak apa-apa. Tapi setelah hari ini sadar, oh ternyata saya baru sadar kalau bumi ini sempit. Sedangkan kata Allah, bumi ini luas. Sadar aja itu, ya sadar. Begitu mau marah, bumi saya luas. Ya, mau bereaksi negatif langsung, bumi saya luas. Tarik napas yang dalam. Bumi saya luas. Saya seluas samudra. Paku kecil yang dipanaskan tidak berpengaruh lagi bagi saya. Nanti saksikan saya.
Ada kebahagiaan yang muncul pada saat kita bisa mengendalikan emosi. Tiba-tiba ada kebahagiaan menyelinap. Aduh, alhamdulillah. Sempat tadi mengeluarkan beberapa kata yang menjijikan, tapi agak lumayan nih. Agak lumayan. Pokoknya udah tahu wiridannya ya. Begitu mau marah, wiridannya apa? Wa ardullahi wasi'an. Bumi Allah luas. Tambah lagi, bumi saya luas tanpa batas. Sabar saya tanpa tapi, sabar saya tanpa tepi. Luas. Coba latih diri kita. Ada jeda sedikit saja, itu sudah menyelamatkan. Semua orang yang celaka dan masuk penjara itu sederhana, karena nggak ada jeda, nggak ada jeda. Begitu kesal, coba ada kasus ya di jalan raya main berkelahi, cuman karena dia disalib, padahal apa urusannya coba ya? Disalib, terus apa urusannya? Kok marah disalib? Ya, kemudian dia kejar, dipepet, kemudian dia keluarkan pistol, kemudian ditembak. Tuh, sumbu pendek. Gak ada jeda di sini, ya. Itulah bumi yang sempit. Sekarang sudah tahu ilmunya ya. Nih, kalau mau pakai bahasa Arab boleh pakai bahasa Arab. Wa ardullahi wasi'ah. Bumi Allah luas. Bumi Allah.